Baik, pada tutorial ini kita akan mencoba membuat sebuah program yang di dalamnya memiliki prosedur atau fungsi. Di sini kita lihat kasusnya adalah buatlah prosedur atau fungsi yang menerima alas dan tinggi, kemudian mengembalikan dan mencetak nilai luas segitiganya pada program utama. Kita mendapatkan beberapa kata kunci. Yang pertama, prosedur atau fungsi yang menerima alas dan tinggi. Artinya kita akan mengimplementasikan membuat sebuah prosedur atau fungsi yang memiliki parameter masukan yaitu alas dan tinggi. Kemudian kata kunci berikutnya adalah mengembalikan dan mencetak nilai luas pada program utama. Karena ada mengembalikan di sini, maka di sini kita akan membuat fungsi. Artinya kita akan membuat subprogram yang akan mengembalikan nilai, yaitu nilai segitiga. Nah, langkah pertama adalah kita harus mempersiapkan terlebih dahulu di program utama. Langkah pertama seperti biasa, kita akan lakukan deklarasi untuk variabel yang kita gunakan, yang kita butuhkan. Kita ingat kembali, untuk menghitung luas segitiga, maka kita butuh bahan baku yaitu alas dan tingginya. Maka kita coba deklarasikan alas dan tinggi dengan tipe data integer. Kemudian untuk menghitung luas, maka kita tahu ya, rumus luas itu adalah setengah kali alas kali tinggi, maka pasti akan menghasilkan nilai berupa desimal. Maka kita boleh pakai float untuk luas segitiga. Nah, kemudian setelah kita mendeklarasikan kebutuhan dari program ini, maka kita akan melakukan proses input. Kita siapkan, kita berikan info di sini. Printf, masukkan nilai alas. Kemudian kita scanf. Alas, kemudian kita tampilkan kembali untuk masukan berikutnya, masukkan nilai tinggi, lalu kita scanf untuk tingginya. Oke, kita sudah selesai melakukan proses input. Nah, di sini langkah berikutnya adalah menghitung luas lingkaran. Ingat, pada case kita diminta untuk menghitung luas lingkaran menggunakan fungsi. Kita diminta membuat fungsi untuk menghitung luas lingkaran. Artinya, proses menghitung luas lingkaran tidak dilakukan di program utama, tetapi melalui fungsi. Nah, sekarang ingat lagi kembali, fungsi ini akan mengembalikan nilai. Dan fungsi ini, nilai yang dikembalikan oleh fungsi akan kita cetak di program utama. Maka variabel yang sudah kita siapkan, variabel luas ini akan kita gunakan untuk menyimpan nilai yang dihasilkan dari fungsi luas lingkaran. Nah, maka kita siapkan di sini luas akan kita isi dengan nilai yang akan dikembalikan oleh fungsi luas lingkaran. Misal kita akan beri namanya adalah luas lingkaran, di mana luas lingkaran ini akan memiliki parameter masukan yaitu alas dan tinggi. Jadi kita akan mengirimkan alas dan tinggi ke dalam fungsi luas lingkaran. Jangan lupa untuk parameter aktual itu langsung menuliskan variabelnya alas dan tinggi. Oke, nah sekarang di sini di kasus adalah mengembalikan dan mencetak nilai luas, maka kita boleh siapkan proses mencetaknya. Nilai luas adalah, karena luas kita definisikan dengan float ya, maka kita gunakan placeholder yang tepat yaitu %f, kemudian kita panggil luas. Kita berikan batasan 2 angka di belakang koma. Oke, sekarang kita perhatikan di sini terdapat error ya. Di sini dikatakan implicit declaration function luas lingkaran, karena memang kita belum mendeklarasikan dan juga kita belum mengimplementasikan. Maka langkah berikutnya kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu header dari luas lingkaran.
Untuk deklarasi header seperti biasa kita siapkan di atas program utama. Di sini kita tulis deklarasi header fungsi. Maka header fungsinya, ingat, fungsi mengembalikan nilai. Dalam bahasa C, kata kunci untuk fungsi diawali dengan tipe data variabel yang akan di return. Nah, sekarang luas lingkaran ini akan mengembalikan nilai yang tipenya adalah float. Maka kata kunci untuk header fungsi diawali dengan float. Kenapa? Karena nilai yang akan kita kembalikan ke program utama tipenya adalah float. Kemudian kita lanjutkan dengan nama fungsinya, yaitu luas lingkaran. Kemudian di sini kita sudah dapatkan kata kunci menerima alas dan tinggi, dan di dalam program utama pun kita sudah siapkan ya dua parameter aktual. Nah, kita siapkan di sini int alas dan int tinggi. Oke. Sekarang langkah berikutnya adalah kita harus mengimplementasikan header dari fungsi ini. Maka untuk mengimplementasikannya, kita akan lakukan di bawah program utama. Perhatikan tanda kurung ini, kurawal ini menunjukkan kurawal tutup dari fungsi main, maka kita simpan di bawahnya. Kita berikan komentar di sini. Ini adalah implement dari fungsi. Oke. Agar mengulangi kesalahan, kita bisa melakukan copy paste kode di atas, kemudian kita buka kurawal dan kita tutup kembali. Oke, kita sudah buatkan implementasi fungsinya. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi yang menghitung luas lingkaran. Nah, tentu untuk menghitung luas lingkaran di sini kita membutuhkan variabel baru, gitu ya, agar bisa melakukan proses perhitungan luas. Kemudian misalnya kita akan buat variabel dengan tipe float namanya luas. Luas itu adalah 2,5 kali alas kali tinggi. Maka kita bisa tuliskan alas dikali tinggi misalnya dibagi 2 misalnya, atau kita dikali 0,5. Oke. Kemudian karena luas mengembalikan nilai dan di sini nilai yang harus dikembalikan adalah luas, maka jangan lupa kita return luas. Oke, sampai sini sudah sesuai. Kita akan coba melihat apakah benar programnya atau tidak. Kita jalankan. Oke, di sini diminta untuk memasukkan nilai alas. Alasnya misalnya adalah 8, tingginya misalnya 20. Rumus luas adalah setengah alas kali tinggi, maka harusnya muncul nilai 80. Oke, sudah betul ya, nilai 80. Dari mana? 8 dikali 20 dibagi 2, yaitu 80. Sekarang kita akan coba bagaimana apabila kita tidak melakukan return. Kita coba ya, misal ketika kita sudah membuat fungsi kita tidak melakukan return, apa yang terjadi? Kita jalankan. Nah, tentu di sini akan ada error, pesan error. Kenapa? Karena memang fungsi dibuat untuk mengembalikan suatu nilai, sehingga pasti akan terjadi error di sini. Oke, sekarang bagaimana jika kita mencoba memanggil fungsi dengan cara yang sama dengan kita memanggil prosedur, yaitu dengan langsung memanggil namanya saja. Kita langsung panggil namanya dengan parameter aktualnya, yaitu alas dan tinggi. Maka apa yang terjadi? Ingat, ketika kita memanggil fungsi, maka akan ada nilai yang dihasilkan. Sekarang kita akan memanggil fungsi tanpa menyimpannya ke dalam suatu variabel. Maka apa yang terjadi? Kita
Kita coba masukkan alasnya 10, tingginya misalnya 7. Perhatikan, tidak ada nilai yang dikembalikan di sini. Kenapa? Karena ketika ini dicetak, luas sama dengan persen %F, luas ini akan memanggil variabel dari luas. Sekarang luas itu belum diisi oleh nilai apapun. Kenapa? Karena luas lingkaran di sini, nilai yang dikembalikan dari luas lingkaran tidak disimpan di manapun, gitu ya. Maka bagaimana agar bisa langsung dimunculkan? Ya, maka tentu kita harus, apabila tidak disimpan di variabel, kita boleh langsung memanggil di dalam proses output. Artinya kita bisa pindahkan kode ini, kita panggil fungsi ke dalam proses output, sehingga nanti %F akan diisi oleh nilai yang dikembalikan dari fungsi luas lingkaran ini. Kita coba masukkan nilainya 19, tingginya misalnya 8. Oke, muncul ya 76. 76 dari mana? Dari luas titik 2% 2F, dari luas lingkaran, dari fungsi yang kita panggil langsung di dalam proses mencetak. Luas lingkaran alas tinggi itu akan memanggil fungsi luas, yang mana parameter aktualnya adalah alas yang sudah input di sini dan tinggi. Sekarang bagaimana jika kita tidak menyertakan parameter aktualnya? Misalnya kita lupa gitu ya, kita lupa tidak menyertakan parameter aktual, padahal di dalam deklarasi fungsi kita sudah menyertakan 2 parameter formalnya, ada alas, ada tinggi. Sekarang kita coba jalankan. Gagal untuk di build. Kenapa? Ya karena di sini too few argument to function call. Terlalu sedikit argumen yang dipanggil ketika kita memanggil fungsi luas lingkaran. Maka kita harus tetap menyertakan aktual. Apabila ini terjadi, ya maka kesalahannya adalah tidak menyertakan aktual parameter. Nah, kemudian apakah boleh jika misalnya kita tuliskan secara terbalik? Misalnya kita tulis tinggi, kemudian alas. Ya, kalau secara program ini tidak salah, gitu ya. Hanya yang menjadi kesalahan adalah nilai yang seharusnya alas, apabila ini berupa nilai berupa urutan, ya maka tidak sesuai saja, gitu ya. Harusnya tinggi adalah alas, ini alas adalah tinggi. Untuk yang variabelnya sama, tipe datanya mungkin tidak akan ada masalah, tapi apabila parameter dari fungsi ini memiliki 2 parameter yang berbeda tipe datanya, ya maka ini akan menjadi bermasalah. Misalnya di sini harusnya tinggi yang dikirimkan integer, kemudian alas yang harusnya dikirimkan adalah float, ditukar, ya maka pasti akan ada kesalahan. Seperti itu ya. Jadi intinya ketika kita membuat fungsi akan mengembalikan nilai, maka nilai yang dikembalikan harus kita kelola dengan baik. Apakah kita langsung cetak ke layar atau kita simpan di dalam sebuah variabel.